Istilah radikalisme memang selalu menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Terkadang ada kesimpang siuran dalam mendefinisikan radikalisme. Ada pula yang sering mengartikan secara salah dengan mengatakan radikalisme hanya menyudutkan agama tertentu. Sebenarnya adalah persoalan cara pandang dan pemikiran yang tidak berhubungan dengan agama tertentu, tetapi bisa sangat mungkin menginfiltrasi dalam cara pandang beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme dimaknai bermacam-macam. Setidaknya ada dua pengertian mengenai kata radikal, satu dalam pengertian positif dan satu lainnya bermakna negatif. Radikalisme dalam arti yang positif adalah upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya. Semua perubahan harus dimulai dengan radikal. Kita merdeka juga karena radikal. Sedangkan radikalisme dalam arti negatif adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan dengan cara drastis, dengan cara kekerasan. Dengan demikian, radikalisme negatif didefinisikan sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa sikap yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Yang pertama, intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat, menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Radikalisme ada di semua agama. Seringkali secara salah kaprah menyebutkan radikalisme terhadap agama tertentu. Radikalisme adalah cara pandang yang salah dalam beragama yang dapat menjangkiti semua agama. Selalu ada orang dan kelompok agama manapun yang berpaham radikal. Pandangan dan sikap semacam itu bisa terdapat pada agama manapun. Dalam komunitas Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu, dan agama lain selalu terdapat sebagian pemeluknya yang radikal. Bahkan, radikalisme juga bisa menjangkiti ideologi sekuler, seperti white supremacy di Amerika Serikat dan ultranasionalisme kanan di Eropa, yang memang sejak awal menggunakan isu superioritas ras. Paham dan agama ini juga mendorong kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda, seperti kaum imigran Muslim, Hispanik, Afrika, dan lain-lain. Dengan begitu, cukup jelas bahwa radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi umat agama apapun bisa terjangkiti radikalisme. Hanya saja, kebetulan karena di Indonesia mayoritas beragama Islam, maka radikalisme yang menguat itu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa menjangkiti agama lain. Berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini antara lain: 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 3. Meminimalisir kesenjangan sosial. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. 5. Mendukung aksi perdamaian. 6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 7. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. 8. Menyaring informasi yang didapatkan. Dan 9. Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme.